Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan saya ucapkan shalom. Damai sejahtera sukacita bagi setiap kita dan anugerah Tuhan berlimpah. Selamat datang di bulan yang baru. Sekarang kita ada di bulan ke-10 dari tahun 2025, yaitu di bulan Oktober. Nah saudara, di bulan ini saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi atas kehidupan kita. Saya berdoa buat setiap anak Tuhan yang hadir hari ini, kita bukan hanya jadi Kristen, artinya bukan hanya karena menjadi pengikut Yesus, menjadi orang percaya, tapi saya mau ajak saudara di bulan ini kita belajar tentang tema ini, yaitu temanya berbicara mengenai melatih kebaikan. Ya, ini tema kita di sepanjang bulan Oktober ini. Ternyata saudara, melatih kebaikan. Kebaikan itu tidak terjadi dengan sendirinya sebenarnya. Itu perlu ada latihan dan kita perlu melatih diri kita. Kenapa sih saya ambil tema ini? Karena tema ini berangkat dari 1 Timotius 4 ayat 7-8 bahwa latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badan terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala sesuatu. Jadi kebaikan adalah sesuatu yang harusnya kita latih. Saya meneliti saudara, saya menjumpai ternyata orang Jepang itu mempunyai filosofi hidup yang sangat terkenal. Filosofi orang Jepang adalah tentang Kaizen. Kaizen itu adalah dua kata yang dibagi, yaitu Kai dan Zen. Kai adalah tentang perubahan, Zen adalah bicara baik. Jadi Kaizen itu berarti perubahan menuju kebaikan yang dilakukan dengan terus menerus. Nah makanya di bulan ini tema kita adalah bicara tentang melatih kebaikan. Dan ini kita belajar dari filosofi yang ada di negara Jepang. Karena filosofi ini lahir pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang hancur total saudara. Mereka tidak mencari jalan pintas untuk dapat dipulihkan. Melainkan Jepang membangun kembali dengan prinsip ini. Yaitu prinsip Kaizen. Yaitu perbaikan kecil ya, sederhana. Tetapi itu dilakukan setiap hari dan konsisten. Nah seringkali kita berpikir kita pengen langsung jadi besar gitu ya. Tapi mari kita lihat deh, bagaimana orang Jepang merubah gaya hidup mereka. Di pabrik-pabrik mereka, sistem-sistem diperbaiki sedikit demi sedikit. Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk disiplin, merapikan kelas. Bagaimana caranya mereka merapikan, yaitu kelas, dengan menyusun bangku meja dengan rapi. Lalu di rumah, mereka juga diajarkan tentang keteraturan, tentang kerjasama. Itu dimulai dari hal yang kecil, misalkan bagaimana kalau kita bangun tidur, apakah kita lipat selimut kita masing-masing? Oh ada mbak, betul ya, jadi gak perlu kita ngelipat. Ini juga menjadi pelajaran penting saudara, bahwa perubahan itu dimulai dari hal yang kecil. Akhirnya kita melihat Jepang, dalam beberapa dekade Jepang berubah dan menjadi salah satu dari negara maju yang ada di dunia. Dari negara yang tadinya porak-poranda karena jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tapi dia berubah sekarang menjadi negara yang salah satu negara yang paling maju di dunia. Artinya begini saudara, untuk orang sukses itu gak ada orang yang lahir langsung sukses, percaya deh. Gak ada orang lahir langsung sukses. Bahkan dari keturunan keluarga sukses pun belum tentu sukses. Melainkan karena apa? Ini nih, karena disiplin. Dalam apa? Menerapkan langkah-langkah sederhana, langkah-langkah kecil yang mau dilakukan secara terus-menerus dilakukan hingga membangun atau membentuk habit yang baik. Ini penting loh saudara, bahwa membangun habit itu dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus. Ini penting dari hal yang kecil, sama-sama katakan dari hal yang kecil. Nah karena itu Yesus mengingatkan di dalam Lukas pada pasal 16 pada ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saya mau tanya dulu sama saudara. Kita setia gak sama perkara kecil? Ayo. Setia gak misalkan senyum sama orang gitu? Halo? Atau ucapin shalom kah? Atau mungkin kita tolong orang sesuatu, ya kan? Hal-hal yang kecil aja gitu. Atau kita beresin apa yang ada di rumah, hal-hal yang sederhana. Kalau pulang buka kaos kaki, biasanya taruh di mana? Di meja makan loh gitu. Ada juga yang taruh begitu ya. Coba cek dulu gitu.
Kita hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang kecil. Apakah kita setia dengan hal-hal yang kecil? Halo? Oke, kita cek ya. Saya percaya semua yang ada di sini setia sama perkara kecil. Amin. Tapi kita coba ya nanti ya setelah saudara ikutin ibadah ini, saya doa saudara akan lihat saudara di posisi yang mana gitu ya. Nah, judul hari ini saya bawakan berbicara mengenai small is big. Bahwa ternyata sesuatu yang kita lakukan kelihatannya kecil, tetapi itu berpengaruh besar. Small is big. Oke. Nah, saya tahu bahwa dan saya jumpai di dalam pelayanan-pelayanan yang saya jumpai, banyak orang Kristen itu selalu berharap mereka bisa melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Ada banyak orang kaya dengan uang mereka coba bangun gereja di daerah-daerah gitu kan. Mereka sumbang ini, mereka sumbang itu, mereka melakukan hal yang besar. Atau ada juga orang-orang yang memberikan persembahan-persembahan besar di gereja, atau mungkin juga mereka coba melayani di depan banyak orang dan lain sebagainya. Ya, itu semua baik saudara, melakukan hal yang besar bagi Tuhan baik. Tapi maaf ya, seringkali kita dalam melakukan hal yang besar, kita suka lupa, kita suka abai sama hal-hal yang kelihatannya kecil. Karena teks ayat pembukaan tadi yang kita bahas, bahwa Yesus berkata ukuran kesetiaan seseorang itu bukanlah dinilai pada perkara yang besar, melainkan pada perkara yang kecil saudara. Itu sebabnya dunia, orang Jepang punya prinsip kaizen tadi. Yaitu perbaikan yang terus menerus melalui hal-hal yang kecil. Saudara, baca Alkitab sehari berapa kali? Seminggu sekali, oke seminggu sekali. Setia ya, berarti artinya saudara jujur ya gitu ya. Itu mungkin di gereja doang mungkin baca Alkitabnya. Tapi saya katakan sama saudara, saudara mungkin berkata habis ngantuk susah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Anda maunya langsung besar. Coba Anda mulai dengan sesuatu yang kecil. Anda tentukan misalkan jam berapa Anda tidur malam. Misalkan Anda tidur jam 9 malam. Cobalah mungkin setengah jam sebelum jam 9, 8.30. Anda menetapkan di jam yang sama. Anda mau baca, yaitu dua ayat saja. Dua ayat saja, tapi rutin 2 ayat saja. 2 ayat Anda baca di jam segitu, dan Anda doanya 5 menit. Lakukan terus, 2 ayat 5 menit, 2 ayat 5 menit doanya. 2 ayat baca 5 menit doa, 8.30 malam, 8.30 malam, 8.30 malam. Gak usah besar-besar saudara. Lakukan hal yang kecil, tapi terus diulang. Itu akan membangun atau membentuk habit Anda. Karena Alkitab telah mengajarkan buat setiap kita, bahwa perubahan dan kebaikan besar itu lahir dari kesetiaan kecil yang konsisten. Nah ini pertanyaannya, apakah kita setia dalam hal kecil setiap hari? Nanti kita cek. Misalkan juga, apakah kita setia dalam hal kecil misalkan tentang apa? Mau mengasihi orang lain, mau mengampuni orang lain, mau menolong orang lain. Oke, mau berbagi, betul. Mau melayani, bahkan dalam hal-hal sederhana. Dalam hal sederhana nih, kalau orang ketemu orang kasih sesuatu atau orang bukain pintu buat saudara, saya mau tanya sama saudara, atau ada orang tahan lift buat Anda masuk, Anda ngucapin enggak? Thank you, terima kasih. Kalau orang bule saudara, masuk lift gitu ya, enggak kenal dia, kita di dalam, dia langsung sambut. Good morning, gitu langsung. Itu orang bule loh, tapi saya pikir betul juga ya. Kita orang Indonesia sukanya apa? Masuk. Itu orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia ketemu orang, bukannya duduk, misalkan naik bus ya, duduk ya. Orang Indonesia, lihat deh kalau duduk di sebelah, bukan maaf Pak, kursinya kosong, tapi enggak ya. Orang Indonesia apa? Terus si penumpang yang udah duduk bilang, gitu juga. Ya kan? Kita kesulitan untuk ngucapin kata-kata maaf atau terima kasih. Ya, ini yang kita mau pelajari hari ini. Kita melatih kebaikan. Small is big. Sama-sama dengan saya katakan small is big. Oke. Yang pertama kita pelajari hari ini adalah bahwa Tuhan itu menguji kesetiaan kita ternyata lewat hal-hal kecil dari teks ayat yang kita bahas tadi. Ternyata bahwa ujian yang datang itu, kesetiaan kita diuji, ternyata bukan lewat hal-hal besar yang kita mampu lakukan. Doain orang sakit sembuh. Ya kan bangkitin orang mati, enggak, bukan dari situ. Tapi diuji dari hal-hal yang sederhana. Contohnya begini saudara. Daud itu dipilih untuk menjadi raja, dia enggak langsung jadi raja loh saudara. Dia bukan orang yang titel latar belakangnya tuh langsung dipakai karena dia seorang yang hebat, luar biasa, bukan. Tapi karena Daud adalah orang yang setia menjaga kambing dan dombanya. Saking setianya dia menjaga kambing dombanya, begitu diserang sama singa, diserang sama beruang, dia lawan singanya, dia bunuh beruangnya.
Dia berani melawan, saudara. Mungkin jadi pertanyaan, oh mungkin singa dan beruang dilawan sama Daud karena Daud punya kambing domba yang sangat banyak. Oke, kita lihat di Alkitab saudara ya. Pada waktu Daud presentasi di hadapan Saul, ini yang dia katakan. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Dia bukan tentara, tapi biasa menggembalikan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya singa tersebut maksudnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri, binatang itu, singa itu berdiri, menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Berarti Daud adalah seorang yang terbiasa dari hal-hal yang tidak dilihat orang. Siapa yang lihat Daud saudara melawan singa, betul ya? Siapa yang melihat Daud melawan beruang? Gak ada saudara. Daud juga gak punya handphone yang dia pasang sendiri gitu. Begitu ada singa datang, kelihatan kan dia berantem gitu. Gak ada. Dia gak pernah posting apapun juga. Tetapi saudara, apa yang terjadi bahwa apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Daud gak peduli dengan apa yang orang lain lihat. Dia melakukan hal yang tidak terlihat, tetapi itu berpengaruh besar bagi kehidupannya dia. Sampai kakaknya sendiri mengakui siapa Daud. Kita lihat berapa sih kambing domba yang dijaga sama Daud. Mari kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab, ini kakaknya Daud, yaitu kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ribu ekor itu? Ada berapa? 2-3 ribu. Ada berapa? 23 ribu. 23 ekor. Ada berapa di situ? 2 atau 3 ekor. Jadi berapa ekor? Ini cuman 3 ekor, maksimal cuman 3 ekor. Yang dijaga sama Daud cuma 3 ekor. Sedikit sekali saudara. Tapi Daud setia. Bahkan dikatakan, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Oh Daud berarti hatinya jahat. Bukan. Ini teks ayat ini sudah mengatakan, Daud itu hatinya berani untuk membunuh binatang, singa dan beruang yang coba menerkam kambing dan dombanya. Itu yang disebut dengan kejahatan hatinya. Dia nggak ragu-ragu gitu saudara untuk membunuh gitu. Itu Daud dalam membela binatang yang dia jagai. Anda bisa lihat di sini berarti Daud adalah seorang yang memulai dari sesuatu yang kecil untuk menjadi raja yang dipakai oleh Tuhan. Kita lihat lagi Musa, bagaimana Musa menjalani waktu 40 tahun. Anda tahu Musa itu panggilan untuk jadi pemimpin waktu dia sudah ada di Mesir. Karena dia merasa bahwa dia orang Yahudi. Dia dapat pendidikan yang terbaik di zaman itu. Dan dia memiliki titel yang sangat tinggi dan dia punya jabatan jenderal pada waktu itu. Dia sudah merasa panggilan bahwa dia akan menjadi pemimpin yang akan memimpin orang-orang Yahudi yang diperbudak di Mesir. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pakai Musa pada saat dia jaya seperti yang dia mau. Tapi Musa harus mengalami drop turun dulu ke bawah. Dia menjalani waktu 40 tahun selanjutnya, yang mana kerjaannya Musa adalah mengembalakan kambing domba juga. Dan selama 40 tahun dia setia melakukan itu sampai suatu hari pada saat dia mengembalakan kambing domba melewati sebuah gunung. Ada gunung Horeb namanya dan dia melihat kok ada semak yang menyala tapi tidak terbakar. Nah disitulah Tuhan menjumpai Musa dan Musa diutus untuk menjadi alat Tuhan yang heran dan luar biasa. Nah saudara lihat baik-baik. Orang-orang hebat ternyata dimulai dari hal-hal yang kecil. Masalahnya kita suka mengabaikan hal yang kecil. Karena kalau kita mengabaikan hal yang kecil, misalkan ya, menolong orang. Tadi yang saya tontonin orang bule tadi. Menyapa orang. Kita kalau keluar rumah sapa tetangga enggak? Selamat pagi gitu. Pada tetangga sebelahan loh, mobilnya dempetan lagi parkiran yang gitu kan. Klaster sekarang kan enggak pakai pagar tuh, ya enggak? Coba kelihatan sama sebelahnya. Ya kan, selamat pagi gitu kan. Coba kita ada ucapan seperti itu enggak? Ya kan? Berdoa, walaupun singkat, kita melakukan enggak? Itu hal yang kecil. Nah kalau kita mengabaikan hal-hal kecil ini, bagaimana Tuhan dapat mempercayakan hal yang besar? Halo, ada orang di sini? Saya mencontohkan ini, saya menanyakan ini bukan karena di sini, tapi karena di gereja lain ya, amin. Di gereja Zion semua baik, amin. Semua melakukan hal-hal yang kecil, mereka melakukan semuanya. Saya kasih prinsip ini saudara yang kasih Tuhan, perkara kecil ternyata itu merupakan ujian buat hati kita.
Dan kalau kita mau melakukannya, itu akan menentukan perkara besar terjadi bagi hidup kita. Saudara mau diberkati proyek besar? Wah, semua orang mau menerima proyek yang besar. Tapi semuanya itu dimulai dari hal yang kecil, saudara. Itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi pakai baik-baik poin saya yang pertama ini. Karena Tuhan menguji kesetiaan kita lewat hal-hal yang kecil. Makanya saya sama istri saya ketika kami memimpin gereja ini, saya melihat orang bukan dari hal yang besar apa yang mereka lakukan, tapi dari hal-hal yang kecil. Mereka aware nggak dengan hal-hal yang sederhana tadi? Karena orang-orang yang setia dengan hal-hal kecil, dia akan dipakai untuk menerima hal-hal yang besar. Yang kedua, kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten itu akan membawa dampak yang besar. Coba deh saudara praktekin deh. Ketemu orang senyum deh. Senyum sama orang, ya kan? Wajah Anda nggak betein orang gitu ya. Setiap kali saudara ketemu orang, saudara punya wajah yang baik gitu ya, senyum, itu bisa membuat orang-orang yang tertekan hati mereka berubah loh sepanjang hari itu, gara-gara ketemu Anda. Amin. Mungkin karena, tapi Pak saya kalau senyum malu Pak, kenapa? Gigi saya kurang lengkap. Ya udah nggak usah ngakak, cukup senyum aja. Iya kan? Saudara melakukan seperti itu mengubah hari orang yang berjumpa dengan saudara. Coba doa singkat Anda yang Anda lakukan setiap hari, setiap pagi Anda bangun, Anda berdoa, itu bisa mengubah arah hidup Anda. Katakan amin lagi nih. Memberikan sedikit aja perhatian pada orang di sekitar saudara, itu bisa menyembuhkan hati yang kesepian. Ya. Cuman membukakan pintu saja, istilahnya gitu saudara. Cuman mengucapkan selamat pagi, itu selamat siang, atau selamat sore. Itu hanya ucapan sederhana sebenarnya. Tapi hal-hal sederhana yang kita lakukan ini, itu bisa mengubahkan suasana hati orang. Haleluya. Firman Tuhan dalam Galatia 6 pada ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, terus menerus. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Saya cuma mau katakan sama saudara, saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Saya selalu berprinsip bersama istri saya kalau ngasih orang sesuatu yang saya suka. Artinya gini, kalau saya makan di suatu tempat dan makanannya enak, dan saya akan berpikir sama istri saya, kita ajak orang yuk kesini sekali-sekali yuk, ini enak makanannya, gitu saudara. Atau saya beli makanan dan makanannya masih ada dan saya rasa ini enak makanannya, daripada nanti basi di rumah, saya harus kasih orang gitu. Ngapain saya simpen? Seringkali kita kalau mau ngasih orang kan makanan yang udah nggak enak, nggak layak, udah kasih orang aja nih, gitu kan. Ketika udah nggak enak, kita kasih orang. Prinsip Tuhan tidak seperti itu, saudara. Ingat baik. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Saudara mau tuai yang baik? Kasih orang yang mau tuai yang baik, kasih orang yang baik. Kalau mau tuai yang buruk, kasih orang yang buruk. Kalau kita melakukan hal yang buruk sama orang, kita juga akan menuai hal yang buruk. Jadi saudara harus pahami baik sini. Taburan dan tuaian itu pasti terjadi dan itu adalah kenyataan di dalam dunia ini. Makanya kita perlu melakukannya nggak jemu-jemu. Hal yang kecil kita lakukan terus-menerus. Terus-menerus latih diri kita. Dan itu akan merubah sesuatu untuk menjadi besar dalam hidup kita. Saya kasih contoh misalkan tetesan air saudara. Yang kecil tapi konsisten terus-menerus, ternyata itu bisa melubangi batu yang besar. Nah demikian juga kebaikan kecil kita. Kalau kita terus lakukan, itu akan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Berarti, ini kita yang kedua, kebaikan kecil yang konsisten itu akan membawa dampak yang besar. Oke. Yang ketiga sekarang, kebaikan kecil itu adalah kesaksian kehidupan kita. Saya dari tadi ngomongnya kecil terus ya, saya tidak pernah ngomong yang besar. Karena kita mulai dari hal yang kecil. Kebaikan kecil adalah kesaksian kehidupan kita. Seringkali kita pikir kesaksian harus yang besar, bukan hal yang kecil saja. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hal yang kecil, tidak perlu hal yang besar. Dunia tidak selalu menilai kita dari khotbah yang panjang atau kata-kata kita yang manis. Tapi yang dilihat oleh dunia sebenarnya sikap kita dalam keseharian kita. Bagaimana cara kita bekerja di kantor? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Cara kita di dalam pelayanan kita?
cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Coba cek deh. Itu adalah hal yang penting. Kalau kita ngelihat misalkan ada sampah di sekitar kita, ya kan? Apakah kita mau angkat atau kita tunggu yang lain aja ngambil? Halo, ya kan? Kalau di perumahan saudara mungkin ada tukang sapu, ada sampah di depan rumah saudara, ada tisu dan lain sebagainya, saudara mungkin berkata, ntar diberesin juga tukang sapu gitu ya. Itu hal yang simple saudara, hal yang sederhana yang kita mau lakukan. Ini penting loh, seringkali orang miss hal yang beginian. Karena orang di sekitar kita hanya bisa melihat Yesus ya dari hal-hal yang sederhana di dalam diri kita. Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam diri kita? Caranya adalah begini saudara, hal sederhana nih. Cara kita menepati janji. Saudara suka janji nggak sama orang? Tepat janji nggak? Nah itu dia. Itu hal sederhana loh. Berjanji sama orang dan kita menepatinya, orang bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Cara kita jujur nih. Jujur dalam hal yang kecil. Contohnya uang kembalian, kecil. Disimpan atau dibalikin? Iya disimpan. Balikin. Ya kan? Itu hal yang kecil saudara. Hanya uang kecil saja istilahnya. Dalam nulis bond, jujur nggak bondnya? Sesuai nggak dengan apa yang dipakai pengeluarannya? Atau kita mau upgrading gitu kan? Kita mau perbesar gitu biar ya nggak ketahuan juga lah. Betul memang nggak ketahuan. Tapi di sini saya katakan sama saudara, apa yang kita tabur akan kita tuai. Ingat baik, cara kita untuk sabar dalam menghadapi hal-hal yang kelihatannya sepele tapi kita sabar, itu juga adalah hal-hal yang kecil tapi jadi kesaksian. Haleluya. Ini penting banget, ini penting banget. Seringkali kita mengabaikan akan hal ini. Nah untuk itu, di hari ini, di minggu yang pertama ini, saya memberikan beberapa aplikasi praktis. Bagaimana agar kita bisa menerapkan hal-hal yang sederhana tadi untuk kita menuju hal-hal yang besar. Aplikasinya seperti ini. Coba satu hari saudara mulailah dengan ini. Satu kebaikan kecil setiap hari. Coba Anda tes ini. Setiap hari Anda lakukan. Contohnya ucapkan kata terima kasih. Coba saudara praktekin. Setiap kali Anda dikasih. Nanti kan nih pelayannya dikasih makan sama Marta ya. Marta tukang kasih makan Anda soalnya. Coba dikasih makan sama Marta. Ngucapin gak? Terima kasih Marta gitu. Coba cek nanti deh. Hari ini ya kita tes hari ini. Ketika dikasih. Ya kan? Terus nah, hari ini kita mau tes. Bahkan ketika kita ngobrol sama orang, coba cek deh. Apakah kita kalau ngobrol sama orang itu mendengarkan dengan seksama atau orang lagi ngobrol, ntar begini-gini. Ada orang gitu ya, kita lagi cerita belum selesai atau dipotong langsung. Oh jadi bosnya begini-gini. Nah ini kan bahaya nih saudara. Kita malas ngobrol sama orang yang belum selesai, langsung tiba-tiba disela gitu. Nah ini belajar untuk berubah. Kita coba dengerin dulu sampai selesai, ya kan? Kadang-kala ada orang begini, Pastor kalau saya dengerin sampai selesai, gue lupa takutnya yang depannya apa tadi ngomongnya gitu. Ya ini belajar kecermatan namanya ya. Namanya kita perlu belajar untuk cermat. Dari semua perkataan kan kita nggak harus hafalin. Emang Tuhan suruh nggak saudara hafalkan ayat firman Tuhan, benar nggak? Ada nggak tulisannya? Saudara harus menghafal ayat firman. Nggak ada, yang disuruh apa? Baca firman dan merenungkan, nggak disuruh hafalin saudara. Tapi kan kita harus hafal juga. Saya kasih tahu sama saudara, Alkitab bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dibaca dan direnungkan. Kenapa demikian? Karena nanti pada waktu saudara berhadapan dengan sebuah peristiwa, nanti Roh Kudus yang akan tarik memorinya keluar untuk Anda diingatkan. Katakan amin dulu nih. Makanya Anda jadi kecapean karena ngafal ayat firman Tuhan. Firman Tuhan bukan buat dihafal, tapi buat dibaca. Baca saja, baca saudara. Itu akan masuk dalam diri saudara. Dan itu akan ada di dalam memori alam bawah sadar saudara. Pada waktu Anda berhadapan dengan sebuah peristiwa, itu akan dimunculkan oleh Roh Kudus ke dalam pikiran saudara. Katakan amin lagi nih. Nah, itu yang pertama, mulai dengan sebuah kebaikan kecil setiap hari. Oke, kita praktek ya. Yang kedua adalah apa? Tulis di jurnal refleksi. Saudara dibuatkan jurnal. Saya kasih nanti contohnya buat saudara. Ini penting untuk tuliskan di sebuah jurnal refleksi. Nah, contohnya seperti ini. Mari kita lihat. Tampilkan jurnalnya, ini jurnalnya. Jadi saudara saya buatin jurnalnya sama saudara, ini kurang terangin. Tapi nanti saudara ada bentuk PDF-nya, saya mau bagi ini sama saudara. Nah saya minta semua pelayan hari ini, semuanya ambil ini ya. Ambil ini sama Kristo atau sama Feni, minta ini.
Jadi ini isinya saudara, saya kasih tanggal situ semua, mulai hari ini. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang pertama di minggu yang pertama, apa kebaikan kecil yang sudah saya lakukan hari ini? Saudara tulis di situ di hari pertama. Saudara tulis di situ. Apa aja? Saya bangun tidur tadi apa? Lipat selimut. Atau saya malam jam segini saya berdoa. Saya tulis, saya baca berapa pasal. Ditulis saja. Saudara tulis kebaikan kecil saudara yang saudara lakukan setiap hari Minggu ini. Mulai hari Minggu ini, besok hari Senin, terus lagi hari Selasa, terus menerus, lakukan terus. Kebaikan kecil. Saya tidak minta Anda lakukan yang besar, lakukan yang kecil saja. Oke, setiap kali saudara sudah melakukannya, di bawahnya ada lagi, doa singkat saya hari ini. Saudara berdoa apa hari itu? Atas apa yang saudara lakukan. Oke, nanti saudara akan melihat ketika saudara melakukan dan saudara mendoakan apa yang saudara lakukan. Terus lagi, lakukan dan doakan. Ini ada 1 bulan nih saudara. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu yang keempat. Saya ajak saudara untuk bikin catatan mingguan sama catatan bulanan. Catatan mingguan tuh begini, setelah 1 minggu berjalan, saudara cek di antara Minggu sampai Sabtu, mana yang paling berkesan saudara lakukan. Nah, saudara tulis itu di catatan mingguan saudara. Di minggu pertama di hari ini paling berkesan seperti ini yang saya lakukan gitu loh. Ada hasilnya, orang mengalami apa dan lain sebagainya. Terus minggu kedua di hari apa lagi yang menurut saudara yang paling berkesan. Di minggu ketiga juga yang paling berkesan di hari apa. Minggu keempat paling berkesan di hari yang apa. Nah, report terakhir bulanan adalah saudara tulis lagi. Dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 yang paling membawa perubahan yang mana. Itu jadi refleksi. Ketika saudara ambil ini, saudara lakukan. Tadi saya pengen print, saya pengen bagi buat saudara. Tapi kayaknya kertasnya atau gimana nggak sedia atau lain sebagainya. Jadi saya kasih PDF-nya sama saudara, nanti saudara tinggal print saja. Nah saya dorong semua teman-teman di tempat ini diambil, ini di print, dan ini dilakukan. Terus menerus dibuktikan. Oke, ini jurnal. Yang ketiga sekarang, tadi yang pertama mulai dengan 1 kebaikan, tulis di jurnal, dan yang ketiga bikin target kecil aja. Bikin target kecil. Minggu ini misalkan minimal lakukan 1 kebaikan kecil setiap hari tadi. Minggu depan, yang kedua mungkin Anda lakukan jadi 2 kali lipatnya. Tingkatkan. Minggu pertama 1 kebaikan kecil setiap hari, minggu keduanya jadi 2. Begitu terus, lakukan terus. Ini akan membawa perubahan bagi hidup Anda. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena perubahan besar itu tidak terjadi dengan sendirinya. Amin. Ya, mau ditumpang tangan kayak gimana pun. Tapi kalau orang itu tidak pernah mau bersepakat untuk melakukan, dia gak pernah berubah saudara. Halo? Amin. Semua orang bisa berubah jadi baik. Hanya persoalannya, dia mau gak melangkah untuk menerapkan hal-hal baik tadi di dalam kehidupan dia. Saya mau ajak saudara untuk melihat kembali kepada Jepang. Jepang itu bisa sukses bukan karena keturunan mereka sukses. Tapi karena Jepang membangun habit disiplin kecil yang dilakukan secara konsisten terus menerus. Dan tadi sudah dikatakan dari ayat pertama yang kita buka adalah Yesus berkata barang siapa setia dengan perkara yang kecil, dia setia juga dalam perkara yang besar. Jepang tidak Kristen saudara. Tapi dia bisa mengambil firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab bahwa setia dalam hal-hal yang kecil. Kita yang sudah Kristen, seringkali kita sudah banyak teorinya, Alkitabnya sudah melotok di dalam pikiran kita. Tapi masalah prakteknya orang Kristen cuma berkata apa? Itu kan Yesus, saya bukan Yesus. Gitu orang Kristen. Ya kan? Orang Kristen kalau suruh melakukan kebaikan, saya masih manusia, saya belum seperti Tuhan. Gitu. Tapi pada waktu berdoa, minta berkat, seperti Tuhan menjanjikan berkat, saya sama seperti Tuhan. Betul ya? Kalau minta berkat kita bilang saya sama seperti Tuhan. Tapi bicara mengampuni, oh saya masih manusia biasa Tuhan gitu. Bocengli jadinya. Nah ini menjadi pelajaran buat kita. Ingat baik-baik, jangan tunggu kesempatan besar untuk bisa berbuat baik. Semua orang akan diberikan kesempatan yang besar, katakan amin. Tapi mulailah hari ini dengan hal yang kecil. Dan dilakukan dengan terus menerus. Katakan lagi ini, hal kecil saya lakukan terus menerus. Ayo ulangin lagi, hal kecil saya lakukan terus menerus. Oke.
Nanti cek ya Kak Marta, mereka bilang thank you enggak? Oke, ingat ya. Satu langkah kecil setiap hari dalam kesetiaan kepada Tuhan, itu akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Satu langkah kecil, terus menerus, itu akan membawa perubahan. Makanya proses Kaizen ini saya kasih gambar ini sama saudara, lihat dari langkah kecil menuju kesuksesan besar. Cuman langkah kecil, terus dilakukan misalkan apa? Itu doa 5 menit aja, tadi saya katakan. Tiap hari saudara bikin, doa 5 menit, baca 1 pasal, terus menerus gitu ya, doa 5 menit, maka ini akan terjadi. Karakter rohani saudara akan mengalami perubahan. Lihat, doa 5 menit, baca 1 pasal di waktu yang sama. Akhirnya karena lakukan ini terus, itu jadi habit. Artinya saudara nggak bisa kalau nggak baca Alkitab. Jadi kebiasaan baca firman dan doa tiap hari. Saudara nggak bisa kalau nggak berdoa. Karena saudara sudah melakukan terus menerus. Ingat baik, sesuatu yang dilakukan 21 hari secara terus menerus itu jadi habit. Akhirnya ketika saudara melakukan itu jadi karakter saudara. Karena saudara biasa baca firman, saudara setiap hari berdoa, maka itu jadi karakter rohani saudara. Anda punya kesabaran, Anda jadi punya kesetiaan. Jadi karakter, karena Anda punya karakter yang rohani tadi, orang yang sabar, Anda orang yang setia, maka Anda akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Anda dipercayakan berkat dan pelayanan yang jauh lebih besar lagi. Katakan amin dulu nih. Seringkali orang gak sadar ini. Orang pengennya berkat dan pelayanan besar. Tapi ini yang besar ini tidak dapat terjadi tanpa dimulai dari langkah yang kecil. Jadi saya dorong saudara, ayo kita praktek. Lakukan langkah yang kecil dulu. Makanya saya closing ini. Mari kita jadikan bulan Oktober sebagai bulan untuk melatih diri dalam kebaikan. Kita mulai dari hal yang kecil, tapi itu konsisten. Sama-sama katakan konsisten. Sehingga hidup kita bisa jadi kesaksian bagi dunia. Ada amin. Saya dorong saudara semua, kita semua yang hadir hari ini. Ayo mulai hari ini. Ambil jurnal tadi. Kita mau praktekkan. Kita mau lakukan. Ayo. Ya kan? Kita mau berubah. Kita bukan cuma orang Kristen yang terima firman. Dan mengaminkan firman-firman yang besar. Iya. Tapi kita jadi orang Kristen yang mau praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih.